Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 ABCD. Apa kabar hari ini kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Kalau ada yang sedang sakit, kita doakan bersama semoga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh kembali. Anak-anak kelas 9, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang seni lukis dari pengertian, kemudian tema, corak, dan lain-lainnya. Untuk hari ini, marilah kita belajar berkarya seni lukis. Baiklah anak-anak, kita ulang kembali materi yang kemarin agar kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi. Kita belajar bab 1 tentang seni lukis. Kompetensi dasar yang kemarin kamu pelajari adalah yang 3.1. Memahami konsep dan prosedur karya seni lukis pada berbagai bahan dan berbagai teknik. Untuk hari ini kita belajar yang 4.1, yaitu untuk keterampilannya kita akan membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Tujuan pembelajarannya yang pertama, yang kedua dan ketiga sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Nah, yang sekarang adalah yang keempat. Kita akan membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Kita ulang lagi, apa itu seni lukis? Seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Sedangkan melukis itu adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Jadi yang namanya lukisan itu adalah karya 2 dimensi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kemudian unsur-unsur seni lukis itu ada 2, ada unsur visual yang mana terdiri dari garis, bidang, warna, bentuk, tekstur, dan lain-lainnya yang kalian sudah pernah dengar di kelas 7 dan di kelas 8. Unsur yang kedua adalah unsur non-visual. Ini yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan. Hanya ada imajinasi, konsep lukisan, pandangan hidup, dan pengalaman pribadi. Kemudian kemarin juga kalian sudah belajar tentang corak seni lukis. Corak dalam seni lukis itu adalah gaya melukis tiap pelukis yang menjadi ciri khusus. Artinya tiap pelukis nanti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nah, corak seni lukis itu ada 3. Yang pertama adalah representatif. Nyata. Maksudnya itu adalah penggambarannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua, corak yang kedua adalah deformatif, mengubah bentuk. Artinya bentuknya itu berubah tapi tidak meninggalkan bentuk asli. Corak yang ketiga abstrak, tidak nyata. Artinya di sini tidak nyata seperti di alam mimpi. Jadi lukisannya tidak begitu jelas. Itu corak seni lukis. Berikutnya tentang aliran seni lukis. Aliran seni lukis itu ada kurang lebih 7 yang bisa kalian kenal. Yang pertama adalah naturalisme. Artinya bahwa penggambarannya nanti aliran ini sesuai dengan alam atau alami. Ya, kalau dibuat lukisannya adalah seringnya gambar
pemandangan. Yang kedua, aliran realisme, di mana nanti penggambarannya sesuai kenyataan, apa adanya. Jadi apa yang dilihat itu yang digambar atau dilukis. Sedang aliran yang ketiga adalah romantisme. Penggambarannya adalah nanti suatu kenyataan yang ada melalui cara yang lebih dramatis atau romantis. Jadi ini penggambaran nanti antara isinya bisa manusia dan binatang ataupun hanya manusia atau binatang saja. Yang jelas nanti penggambarannya adalah penggambaran yang romantis. Yang keempat adalah impresionisme. Impresionisme itu aliran yang melukiskan impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Jadi yang kamu lihat sekilas langsung secara spontan dilukis. Aliran yang kelima, kubisme. Yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya menyederhanakan objek hingga menyerupai bentuk geometris atau kubus. Jadi lukisannya nanti gambar orang juga orangnya itu dibuat seperti kubus. Tapi tetap kepalanya juga bentuknya lingkaran. Tapi tengah-tengahnya itu nanti dibuat dengan cara bentuk-bentuk kubus. Yang keenam, aliran surrealisme, yaitu aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi nyata. Jadi ini hampir seperti yang abstrak, hanya di alam. Yang ketujuh, aliran ekspresionisme, di mana nanti aliran ini akan mengutamakan ekspresi individu seniman terhadap apa yang diingat, dilihat, dan dirasakan. Jadi ekspresi dari si pelukis. Jadi kalau sedang ungkapan jiwanya sedang sedih, biasanya lukisannya juga akan menggambarkan kesedihan dari si pelukis itu sendiri. Berikutnya adalah tema seni lukis. Jadi lukisan itu ada 6 tema. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Jadi nanti bisa menggambar potret diri. Kemudian manusia dengan manusia lain, kamu bisa menggambar temanmu sendiri atau orang tuamu ataupun yang lainnya. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya, berarti menggambar hampir sama dengan yang aliran naturalis, artinya pemandangan alam. Yang keempat, tema manusia dengan alam benda. Ini nanti kalian menggambarnya tentang alam benda, benda-benda yang ada di sekitar kita, baik yang alam maupun yang buatan. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Nah, ini bisa kamu gambar misalnya yang dalam waktu dekat kita akan mengadakan HUT RI, ini kamu bisa menggambar kegiatan pada waktu upacara bendera ataupun sedang kerja bakti dan lain-lainnya. Yang keenam, manusia dengan alam khayal. Jadi khayalan dari pelukisnya, bagaimana kamu menghayal apa yang ingin kamu khayalkan, silakan nanti dilukis. Itulah 6 tema yang ada dalam seni lukis. Nah, alat dan bahan berkarya seni lukis ini yang nanti harus kamu persiapkan dalam keterampilannya untuk berkarya seni lukis. Yang pertama, pastel dan krayon. Kalian sudah mengenal. Kemudian ada cat pewarna, itu ada cat air, ada cat minyak, ada cat akrilik. Kemudian kamu siapkan juga ada kuas, pisau palet, dan kanvas. Untuk pastel, cat air, kuas, pisau, palet itu masuk ke dalam alat, sedangkan kanvas itu masuknya ke bahan. Jadi jangan sampai ketukar.
Berikutnya ini yang harus kita pelajari di hari ini, prosedur berkarya seni lukis. Yang pertama, sebelum kamu berkarya seni lukis, kamu harus bisa memunculkan gagasan. Memunculkan gagasannya bisa kamu melalui mengembangkan imajinasi. Jadi apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Munculkan gagasan itu ada 3. Yang pertama tadi mengembangkan imajinasi. Yang kedua kamu bisa melihat objek secara langsung. Artinya misalnya kamu pergi ke pasar, ke pantai, atau melihat pegunungan. Gagasan yang ketiga, kamu bisa melihat dari buku, majalah, internet, atau dokumen lain tentang lukisan. Artinya bisa kamu datang ke museum atau ke pameran. Ini yang paling utama, kamu harus punya ide atau gagasan lebih dulu. Tanpa ada gagasan, nanti tidak akan bisa berkarya seni lukis. Prosedur yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa itu adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Nah, ini membuat sketsanya kalian dengan menggunakan pensil lebih dulu untuk meletakkan di mana gambar gunungnya, di mana gambar pohon, di mana batu, itu kamu sketsakan lebih dulu. Jadi tidak langsung jadi sebuah gambar. Yang ketiga, kamu menentukan media berkarya. Artinya bahan dan alatnya. Kamu tentukan mau menggambar di kertas, medianya, atau di kanvas, atau di kaca, ataupun bisa di cangkang telur. Jadi bebaslah kamu nanti menentukan bahannya. Kemudian alat yang digunakan. Alatnya itu kalau menggunakan cat air, ya kalian harus menyediakan palet, kuas, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah menentukan teknik. Teknik apa yang akan kalian gunakan itu bisa teknik akuarel. Kalau akuarel itu kalian menggunakan cat air karena itu nanti akan terlihat transparan seperti gambar yang ada di sini. Kemudian bisa menggunakan teknik plakat. Kemudian teknik goresan ataupun teknik spray. Spray artinya nanti lukisannya itu bisa kamu semprot dengan pewarnanya. Yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Jadi mewarnainya sesuaikan dengan warna-warna alami dari lukisan yang ada. Demikianlah anak-anakku prosedur berkarya seni lukis yang nanti akan kalian praktekkan dengan menggunakan bahan dan alat yang kalian pilih. Jadi di sini Ibu tidak bisa menentukan alat dan bahannya, silakan kamu bereksplor mau menggunakan bahan dan alat apa yang akan kamu gunakan. Jadi Ibu tidak membatasi. Kemudian juga temanya silakan ditentukan sendiri. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas yang nantinya Ibu berikan lewat Google Classroom. Semoga hasilnya juga bisa lebih baik lagi. Kiranya itu anak-anakku untuk materi berkarya seni lukis. Selamat siang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.